Pak Joko Widodo menatap langit sore yang kelabu pekat. Hujan deras masih saja turun tanpa henti, membasahi jaket motornya yang sudah robek di bahu. Hari ini lagi-lagi sepi. Hanya 3 order ojek online sejak pagi. Penghasilan? Cukup untuk bensin dan rokok kretek sebatang. Ia memarkir motor di depan kontrakan papan kayu yang sudah miring karena banjir minggu lalu. Kakinya terasa berat saat melangkah masuk. Dari dalam rumah kecil itu terdengar suara Mbak Siti yang lemah. "Mas, Rian demam lagi malam tadi. Obatnya habis." Joko tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, meletakkan helm di meja reyot. Andi, anak sulungnya yang baru 15 tahun, sedang membantu ibunya menata warung kecil di teras. Wajah bocah itu pucat karena kurang tidur. Rian, si bungsu berusia 7 tahun, terbaring di kasur tipis di sudut ruangan. Napasnya pendek-pendek, bibirnya kebiruan. Dokter di puskesmas sudah bilang, harus operasi jantung secepatnya. Kalau tidak, paling banter 3 bulan lagi. Joko duduk di bangku bambu yang sudah lapuk. Ia mengusap wajah dengan tangan kasar penuh minyak mesin. Utang di rentenir sudah menumpuk. Bunga berlipat setiap minggu. Motor sering mogok karena spare part murahan. Pelanggan ojek makin jarang karena jalanan banjir. Ia merasa seperti orang yang sedang tenggelam, tapi tidak ada yang mau menolong. Malam semakin gelap. Maghrib sudah lewat. Suara azan dari masjid jauh terdengar samar, tertelan deru hujan. Joko bangkit pelan. Ia tidak mau duduk di rumah dan mendengar isak tangis Siti lagi. Ia melangkah ke belakang rumah, menuju bilik kecil yang biasa dipakai untuk menyimpan peralatan kebun lama pemilik kontrakan. Bilik itu sempit, hanya 2 kali 3 meter. Dindingnya dari papan kayu yang sudah berlumut. Pintunya selalu berderit saat dibuka. Di dalam bilik itu, Joko duduk di lantai tanah yang lembab. Ia mengeluarkan rokok kretek dari kantong kemeja. Api korek menyala sebentar, menerangi wajahnya yang tirus. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang aneh. Bau melati. Padahal tidak ada bunga melati di sekitar sini. Ia menghisap rokok dalam-dalam. Asapnya mengepul pelan. "Ya Allah, kenapa engkau uji aku seperti ini?" Gumamnya pelan. Air mata jatuh ke punggung tangannya tanpa suara. Ia merasa gagal total. Suami yang tidak bisa memberi makan layak. Ayah yang tidak bisa menyembuhkan anaknya. Tiba-tiba, angin berhembus pelan dari celah papan. Dingin. Sangat dingin. Menusuk tulang. Joko menggigil. Rokok di tangannya hampir jatuh. Ia mendongak. Di sudut bilik yang gelap, berdiri seorang pria tinggi kurus. Baju koko putih bersih tanpa noda. Sarung hitam rapi. Peci hitam menutupi kepalanya. Wajahnya tenang, seperti orang tua yang sedang menunggu cucu pulang. Tidak ada senyum. Tidak ada ancaman. Hanya tatapan yang dalam. Joko terlonjak mundur hingga punggungnya membentur dinding. Siapa Bapak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah 1 langkah ke depan. Langkahnya tidak mengeluarkan suara. Bau melati semakin kuat, bercampur kapur barus yang lembut. "Nama saya Kiai Zainal," katanya dengan suara rendah. Tenang, seperti orang sedang bercerita di serambi masjid. "Kamu lelah sekali, Nak Joko." Joko menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Bapak, dari mana? Pintu tadi saya kunci." Kiai Zainal hanya menggeleng pelan. Waktu maghrib adalah waktu di mana batas antara dunia ini dan yang lain menjadi tipis. Kamu duduk di sini setiap hari karena kamu mencari jawaban. Hari ini, jawaban itu datang. Joko merasa dadanya berdegup kencang. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. "Apa yang Bapak inginkan dari saya?" "Bukan aku yang menginginkan sesuatu darimu," jawab Kiai Zainal pelan.
Tapi kamu yang sedang meminta pertolongan. Aku datang membawa rezeki. 7 hari. Selama 7 hari itu, kamu boleh mengambil apa yang kamu butuhkan untuk keluargamu. Uang, kesembuhan, kemudahan. Tapi ada 2 syarat yang tidak boleh dilanggar. Joko menatapnya tanpa berkedip. Apa syaratnya, Kiai? Pertama, jangan pernah ceritakan asal-usul rezeki ini kepada siapapun. Tidak kepada istri, tidak kepada anak, tidak kepada tetangga. Kalau kamu cerita, waktu akan berbalik melawanmu. Kedua, jangan gunakan rezeki ini untuk lebih dari kebutuhan pokok. Jangan untuk keserakahan. Jangan untuk membeli hal-hal yang membuatmu lupa bersyukur. Kalau kamu langgar, utang waktu akan ditagih dengan cara yang tidak kamu duga. Kiai Zainal mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangannya ada sebuah jam saku tua berwarna perak pudar. Ambil ini. Setiap hari, jam ini akan mengingatkanmu. Kalau kamu patuh, 7 hari akan cukup untuk mengubah hidupmu. Kalau tidak, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Hanya meletakkan jam itu di lantai di depan Joko. Lalu ia mundur 1 langkah. Bau melati dan kapur barus semakin menyelimuti bilik kecil itu. Joko meraih jam itu dengan tangan gemetar. Logamnya dingin sekali. Saat jarinya menyentuhnya, ia melihat jarum jam bergerak. Mundur. 1 detik. 2 detik. Mundur perlahan. Ia mendongak lagi. Kiai Zainal sudah tidak ada. Bilik kembali sunyi. Hanya suara hujan di atap papan. Joko menelan ludah. Keringat dingin membasahi punggungnya meski udara sangat dingin. Ia memasukkan jam saku itu ke dalam kantong kemejanya. Berdiri pelan. Kakinya masih gemetar saat ia keluar dari bilik dan menutup pintu. Di dalam rumah, Siti sedang menyeka keringat di dahi Rian dengan kain basah. Andi duduk di samping, memegang tangan adiknya. Mereka semua menoleh saat Joko masuk. "Mas, kamu dari mana?" tanya Siti dengan suara lelah. Joko hanya menggeleng. Dari belakang, duduk sebentar. Ia duduk di tepi kasur. Tangan kanannya tanpa sadar meraba kantong kemeja. Jam saku itu masih ada. Dingin, sangat dingin. Malam itu, sebelum tidur, Joko membuka kantongnya lagi. Ia ingin memastikan. Tapi yang ia temukan bukan hanya jam saku. Di dalam kantong yang tadi pagi kosong melompong, ada segepok uang pecahan 100 ribuan yang masih baru. Jumlahnya cukup untuk membayar utang rentenir 2 bulan ke depan dan membeli obat Rian untuk 1 minggu. Joko terdiam lama. Napasnya tertahan. Ia memandang uang itu dengan mata lebar. Lalu ia memandang ke arah bilik belakang melalui jendela kecil. Hujan masih turun. Tapi entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi. Ia menyembunyikan uang itu di bawah bantal. Tidak bilang apa-apa kepada Siti. Saat ia berbaring, jam saku di kantongnya terasa berdenyut pelan. Seperti detak jantung. Joko menutup mata. Tapi ia tidak bisa tidur. Karena ia belum sadar bahwa baginya, malam ini baru saja dimulai. Tapi bagi dunia di luar bilik kecil itu, 7 hari yang akan datang akan terasa sangat berbeda. Pagi harinya, hujan masih turun deras. Jalanan di pinggir kebun sawit berubah menjadi lumpur merah yang licin. Joko bangun dengan badan pegal. Ia meraba kantong kemejanya. Uang itu masih ada. Jam saku masih dingin di telapak tangannya. Jarumnya bergerak mundur perlahan, seperti sedang menghitung mundur sesuatu. Ia bangkit pelan, takut membangunkan Siti dan anak-anak. Rian masih tidur dengan napas pendek. Wajah kecil itu pucat sekali. Joko mengecup kening anaknya sebentar, lalu keluar rumah dengan motor yang sudah setengah mati. Hari ini order ojek sedikit lebih banyak. Tapi setiap kali ia berhenti di pinggir jalan, tangannya tanpa sadar meraba kantong. Uang itu seperti memanggil. Siang hari, saat istirahat di warung pinggir pabrik, Joko memutuskan mencoba.
Ia pergi ke rentenir yang biasa menagihnya setiap minggu. Pak Hadi, pria gemuk dengan rokok di mulut, menatapnya curiga saat Joko meletakkan setumpuk uang di meja. "Ini untuk lunas 2 bulan ke depan, Pak," kata Joko pelan. Pak Hadi menghitung uang itu 2 kali. "Dari mana kamu dapat duit sebanyak ini, Jok? Kemarin kamu bilang tidak ada." Joko menunduk. "Tabungan kecil, Pak. Tolong jangan tanya lagi." Ia keluar dari rumah rentenir dengan langkah ringan yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dadanya tidak sesak karena utang. Tapi di perjalanan pulang, angin sore berhembus dingin menusuk tulang meski hujan sudah reda. Bau melati samar-samar tercium dari arah kebun sawit. Joko menggigil. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sore harinya, ia membawa Rian ke puskesmas dengan uang yang tersisa. Dokter muda yang memeriksa anaknya mengernyit heran. "Kondisinya agak stabil hari ini. Denyut jantungnya tidak terlalu lemah. Kita kasih obat dulu, besok kontrol lagi." Siti menangis bahagia di samping Joko. "Mas, kok bisa? Kemarin dokter bilang parah sekali." Joko hanya mengusap punggung istrinya. "Rezeki, Mbak, kita syukuri saja." Malam itu di bilik belakang, Joko duduk lagi. Jam saku ia letakkan di lantai tanah. Jarumnya masih bergerak mundur. 1 hari sudah lewat. Tinggal 6 hari lagi. Ia berbisik pelan. "Kiai Zainal, terima kasih. Saya janji akan patuh." Angin berhembus pelan. Bau kapur barus muncul sebentar, lalu hilang. Tidak ada jawaban. Tapi Joko merasa ada yang mendengar. Keesokan harinya, hari kedua, keajaiban kecil terus datang. Saat Joko sedang memperbaiki motor tetangga, pemilik warung besar di dekat pabrik memesan servis besar. Bayarannya langsung tunai dan lebih dari cukup. Siti bisa beli beras untuk 2 minggu dan susu khusus untuk Rian. Andi pulang sekolah dengan senyum lebar karena bisa bayar SPP yang tertunggak. Rumah kontrakan yang biasanya gelap dan lembab terasa sedikit lebih hangat. Siti masak sayur lodeh kesukaan keluarga. Mereka makan malam bersama sambil tertawa kecil. Rian bahkan bisa duduk sebentar dan minta cerita dari ayahnya. Tapi di luar rumah, tetangga mulai memperhatikan. Pak Slamet, tetangga sebelah yang bekerja sebagai tukang kebun sawit, datang sore hari dengan rokok di tangan. Ia duduk di teras sambil memandang motor Joko yang baru dibersihkan. "Wah, Jok, motormu kinclong sekali. Dapat order gede ya akhir-akhir ini?" Joko tersenyum tipis. "Biasa saja, Mas Slamet. Rezeki kecil." Bu Rini, istri Pak Slamet, ikut nimbrung dari balik pagar. Suaranya nyaring seperti biasa. "Kok bisa ya, Mbak Siti? Kemarin kalian bilang lagi susah. Tiba-tiba ada duit buat bayar utang dan obat Rian. Dari mana sih? Jangan-jangan dapat warisan mendadak?" Siti hanya geleng kepala. "Alhamdulillah, Bu. Rezeki dari Allah." Joko merasa tidak enak. Ia masuk ke dalam rumah lebih cepat. Di dalam kamar kecil, ia meraba jam saku di kantongnya. Logamnya terasa hangat kali ini. Bukan dingin. Hangat, seperti peringatan. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Malam ketiga, hujan kembali deras. Joko duduk di bilik belakang lagi. Ia menghitung uang yang tersisa. Masih cukup untuk beberapa hari ke depan. Tapi pikirannya mulai melayang. Kalau rezeki ini terus datang, mungkin ia bisa bayar operasi Rian lebih cepat. Mungkin bisa beli motor baru yang lebih bagus untuk ojek. Mungkin... Ia menggeleng keras. "Tidak, Kiai bilang jangan lebih dari kebutuhan pokok." Tapi suara Pak Slamet tadi siang masih terngiang. Kalau ada duit lebih, kenapa tidak diputar? Ada peluang bisnis sawit gelap di kebun belakang. Modal sedikit, untung besar. Joko menutup mata. Tiba-tiba angin dingin menusuk dari celah papan. Bau melati dan kapur barus datang bersamaan,
Begitu kuat sampai ia batuk. Jam saku di lantai bergetar telan. Jarumnya berhenti sejenak, lalu bergerak mundur lebih cepat. Ia mendengar suara pelan di telinganya. Suara Kiai Zainal yang tenang tapi tegas. "Satu langkah lagi ke arah keserakahan, Nak Joko. Dan 7 hari akan jadi 7 tahun bagi orang-orang di sekitarmu." Joko terlonjak. Ia memandang sekeliling bilik. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan dan daun sawit yang bergesekan di luar. Tapi dingin itu masih menempel di tulang punggungnya. Ia buru-buru keluar dari bilik. Saat masuk rumah, Siti sedang menidurkan Rian. Anak itu tersenyum kecil dalam tidur. Joko duduk di samping, menggenggam tangan istrinya. "Mbak, kita harus hati-hati ya," bisiknya pelan. Siti menatapnya heran. "Hati-hati apa, Mas?" Joko tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah pintu belakang rumah. Di luar sana, dalam kegelapan, ia merasa ada sepasang mata yang tenang sedang mengawasi. Bukan mata yang marah, bukan mata yang jahat. Hanya mata yang penuh pengertian dan peringatan. Malam itu, Joko tidur dengan gelisah. Dalam mimpi samar, ia melihat Kiai Zainal berdiri di tengah kebun sawit yang banjir. Pakaian putihnya tetap bersih. Tangan kanannya memegang jam saku yang sama. Jarumnya berputar mundur sangat cepat. Dan di kejauhan, suara Pak Slamet tertawa pelan. "Ceritain dong, Jok. Dari mana duitnya?" Joko terbangun dengan keringat dingin. Jam saku di bawah bantalnya terasa berdenyut lagi. Ia belum sadar bahwa hari keempat besok akan membawa godaan yang jauh lebih besar. Dan bahwa fitnah dari mulut tetangga bisa lebih berbahaya daripada hujan deras yang tak pernah berhenti. Pak Joko Widodo terbangun sebelum subuh. Hujan masih deras, tapi suara tetesan air di atap papan sudah seperti irama yang biasa. Ia meraba bawah bantal. Jam saku masih ada. Logamnya kali ini terasa netral. Tidak dingin, tidak hangat. Jarumnya bergerak mundur pelan, seperti biasa. Hari keempat sudah dimulai. Ia bangkit pelan, sholat subuh di musola kecil dekat rumah. Setelah itu, ia bantu Siti buka warung. Rian pagi ini kelihatan lebih segar. Boka itu bahkan minta bubur ayam. Siti tersenyum lebar sambil menyuapi anaknya. "Alhamdulillah, Mas. Kondisinya membaik sekali 2 hari ini." Joko hanya mengangguk. Ia tidak berani bilang apa-apa. Uang di kantongnya masih cukup. Hari ini ia dapat order ojek lumayan karena jalanan sudah agak kering di beberapa titik. Siang harinya saat istirahat di bawah pohon sawit, Pak Slamet datang lagi. Kali ini ia tidak sendirian. Ada 2 temannya, tukang kebun lain dari pabrik. "Jok, dengar-dengar kamu bayar utang rentenir lunas ya?" tanya Pak Slamet sambil nyalakan rokok. Suaranya ramah, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. "Dari mana duitnya? Warisan? Atau dapat proyek sampingan?" Joko menelan ludah. "Rezeki biasa, Mas. Kita syukuri saja." Salah satu teman Pak Slamet, pria berkumis tebal bernama Pak Budi, tertawa kecil. "Wah, kalau rezeki biasa kok bisa secepat itu? Kemarin kamu bilang motor mau disita. Sekarang sudah kinclong dan punya duit lebih. Cerita dong, biar kita ikut senang." Joko merasa dadanya sesak. Ia berdiri, pura-pura cek motor. "Maaf, Mas, saya harus lanjut kerja. Assalamualaikum." Ia pergi dengan cepat. Tapi sepanjang sore, kata-kata itu terus terngiang. Fitnah. Mulut orang memang bisa lebih tajam dari pisau. Saat pulang sore, Bu Rini sudah berdiri di depan pagar rumahnya. Suaranya nyaring sampai ke dalam. "Mbak Siti, tetangga pada ngomong nih. Katanya suami kamu dapat duit dari tempat yang tidak halal. Hati-hati ya, Mbak. Jangan sampai masuk fitnah." Siti hanya diam. Tapi Joko melihat istrinya pucat. Malam itu, setelah makan malam, Siti menarik Joko ke sudut kamar. Suaranya pelan tapi tegang.
Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Uang itu dari mana? Aku senang Rian membaik, tapi tetangga mulai curiga. Bu Rini tadi bilang kita dapat rezeki haram. Aku takut, Mas. Joko menatap istrinya lama. Ia ingin cerita semuanya. Tentang bilik belakang, tentang Kiai Zainal, tentang 7 hari dan 2 syarat itu. Tapi kata-kata Kiai Zainal terngiang jelas. Jangan pernah ceritakan asal-usul rezeki ini kepada siapapun. Ia menggeleng pelan. Mbak, percaya sama aku. Ini rezeki halal. Kita pakai secukupnya saja. Untuk Rian, untuk makan sehari-hari. Tidak lebih. Siti menghela nafas. Kalau begitu, besok kita bawa Rian ke dokter spesialis di kota. Biaya konsultasi dan USG jantung lumayan mahal. Bisa? Joko mengangguk. Bisa. Malam itu di bilik belakang, Joko duduk lebih lama. Jam saku ia letakkan di depannya. Jarumnya masih mundur, tapi gerakannya terasa lebih lambat dari biasanya. Angin dingin berhembus lagi. Bau melati dan kapur barus muncul, lebih kuat dari malam sebelumnya. Kiai Zainal tidak muncul secara fisik, tapi suaranya terdengar pelan di telinga Joko. Seperti angin yang berbisik. Kamu mulai goyah, Nak. Fitnah dari tetangga adalah ujian pertama. Jangan biarkan mulut mereka menggerakkan hatimu. Joko menunduk. Saya takut, Kiai. Rian butuh operasi besar. Uang yang ada masih kurang. Kalau saya bisa ambil sedikit lagi. Suara itu terdiam sejenak. Lalu angin berhembus lebih kencang. Daun sawit di luar bilik bergesekan keras, seperti bisikan ribuan suara. Jam saku bergetar hebat di lantai. Jarumnya berhenti total selama beberapa detik, lalu berputar mundur dengan cepat sekali. Joko merasa napasnya sesak. Ia melihat bayangan samar di dinding bilik. Bayangan seorang anak kecil berbaring di kasur. Tapi wajahnya semakin tua dalam hitungan detik. Rambutnya memutih. Kulitnya keriput. Lalu bayangan itu menghilang. Dingin. Sangat dingin. Menusuk sampai ke tulang sumsum. Joko buru-buru ambil jam saku dan keluar dari bilik. Ia masuk rumah dengan tangan gemetar. Siti sudah tidur. Rian tidur nyenyak. Andi sedang belajar di meja kecil dengan lampu minyak karena listrik sering padam. Joko duduk di tepi kasur. Ia memandang anak-anaknya lama. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ya Allah, lindungi kami. Hari kelima dimulai dengan hujan yang lebih deras lagi. Jalanan banjir setinggi mata kaki. Order ojek hampir tidak ada. Tapi uang di rumah masih cukup untuk kebutuhan 2 hari. Siang harinya, Pak Slamet datang lagi ke rumah. Kali ini ia membawa proposal bisnis kecil di kertas lusuh. Jok, denger ya, ada kesempatan di kebun sawit belakang. Kita bisa tanam bibit ilegal yang cepat panen. Modal dari kamu, tenaga dari saya. Untung dibagi 2. Dalam sebulan sudah balik modal plus. Rian bisa operasi cepat. Gimana? Joko menatap kertas itu. Angkanya menggiurkan. Kalau benar, uangnya bisa berlipat. Operasi Rian bisa langsung dibayar. Bahkan bisa beli rumah yang lebih baik. Tangan Joko gemetar saat memegang kertas. Ia hampir bilang ya. Hampir cerita bahwa ia punya sumber uang yang aneh. Tapi saat itu, bau kapur barus menyengat hidungnya meski ia berada di dalam rumah. Angin dingin berhembus dari celah pintu. Jam saku di kantongnya terasa panas seperti bara. Ia meletakkan kertas itu kembali ke tangan Pak Slamet. Maaf Mas, saya tidak bisa. Kita hidup sederhana saja. Pak Slamet mengerutkan kening. Kamu aneh, Jok. Ada duit, tapi tidak mau diputar. Jangan-jangan... Ia tidak melanjutkan. Tapi tatapannya sudah cukup. Fitnah mulai menyebar lebih luas.
Sore harinya, beberapa tetangga lain mulai berbisik-bisik saat Joko lewat dengan motor. Malam itu, di bilik belakang, Joko duduk dengan kepala tertunduk. Jam saku bergetar lagi. Kali ini lebih hebat. Ia mendengar suara Kiai Zainal jelas sekali, meski sosoknya tidak muncul. Nak Joko, keserakahan lahir dari ketakutan. Kamu takut kehilangan anakmu, maka kamu hampir menjual batas yang sudah diberikan. Ingat, rezeki ini hanya pinjaman waktu. Kalau kamu langgar, waktu akan mengambil yang paling berharga darimu. Joko menangis pelan. Saya hanya ingin Rian sembuh, Kiai. Dia akan sembuh kalau kamu tetap di jalan yang benar. Tapi kalau kamu ambil jalan pintas karena godaan manusia, maka kesembuhan itu akan hilang dalam sekejap. Angin berhenti. Bau melati menghilang. Bilik kembali sunyi. Hanya suara hujan dan daun sawit yang sausak seperti bisikan peringatan. Joko keluar dari bilik dengan langkah berat. Ia masuk rumah, memeluk Siti dari belakang saat istrinya sedang mencuci piring. Mbak, besok kita bawa Rian ke dokter spesialis. Pakai uang yang ada. Kita tidak usah ambil lebih. Siti menoleh. Matanya berkaca-kaca. Kamu yakin, Mas? Tetangga pada ngomong macam-macam. Joko mengangguk. Yakin. Kita cukup dengan apa yang Allah beri. Tapi di dalam hatinya, godaan masih menggerogoti. Besok adalah hari ke-6. Dan Pak Slamet bilang akan datang lagi dengan tawaran yang lebih besar. Joko memandang jam saku di tangannya sebelum tidur. Jarumnya bergerak mundur semakin cepat. Ia belum tahu bahwa besok malam, ujian terberat akan datang. Dan bahwa satu kata saja dari mulutnya bisa membuat 7 hari ini berubah menjadi neraka waktu yang tak berujung. Hari ke-6 dimulai dengan suara petir yang menggelegar di kejauhan. Hujan deras seperti tidak pernah bosan. Jalanan depan kontrakan sudah banjir setinggi betis. Motor Joko sulit dihidupkan pagi itu. Aki basah, busi kotor. Ia mendorong motor keluar sambil mengumpat pelan dalam hati. Di warung kecil, Siti dan Andi sedang menyiapkan sarapan. Rian duduk di kursi kayu. Wajahnya masih pucat, tapi matanya lebih hidup. Ayah, hari ini bawa aku ke dokter ya? Tanya bocah itu dengan suara kecil. Joko mengusap kepala anaknya. Iya nak, hari ini kita ke kota. Uang di dalam rumah masih tersisa cukup untuk konsultasi dokter spesialis dan USG. Joko sudah siapkan semuanya di kantong plastik hitam. Ia tidak berani menghitung lagi berapa yang tersisa. Ia takut kalau terlalu sering melihat, godaan akan datang lebih kuat. Sepanjang pagi, order ojek hampir nol. Jalan licin, orang-orang lebih memilih tinggal di rumah. Joko parkir motor di bawah atap warung kopi dekat pabrik. Ia duduk sendirian, memandang hujan yang turun deras. Tangan kanannya meraba jam saku di dalam kantong kemeja. Logamnya terasa hangat lagi. Hangat seperti peringatan yang semakin mendesak. Siang harinya, Pak Slamet datang dengan motor bututnya. Kali ini wajahnya serius. Ia duduk di depan Joko tanpa dipersilakan. Jok, dengar ya. Tawaran kemarin masih berlaku, tapi sekarang lebih bagus. Ada bos dari kota yang mau modal besar. Kamu cukup kasih 50 juta saja sebagai jaminan. Dalam 2 minggu, baliknya bisa 300 juta. Rian bisa operasi di rumah sakit bagus di Semarang. Bahkan kamu bisa beli rumah permanen. Gimana? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Joko menatap Pak Slamet lama. Angka itu berputar di kepalanya. 50 juta. Ia tahu, dengan rezeki 7 hari ini, kalau ia minta lebih sedikit, mungkin uang itu bisa muncul. Kiai Zainal bilang boleh ambil apa yang dibutuhkan. Tapi, apa itu termasuk modal bisnis? Apakah itu masih kebutuhan pokok? Pak Slamet terus bicara. Suaranya rendah dan meyakinkan. Kamu jangan bodoh, Jok. Tetangga pada bilang kamu dapat duit dari dukun atau apa. Kalau kamu terus diam, fitnahnya akan semakin besar.
Lebih baik kamu cerita ke saya saja. Kita bagi rezeki. Saya bantu kamu jaga rahasia. Joko merasa tenggorokannya kering. Ia hampir buka mulut. Hampir cerita tentang bilik belakang, tentang Kiai Zainal, tentang jam saku yang jarumnya bergerak mundur. Tapi saat itu, angin dingin menusuk dari arah kebun sawit. Bau melati bercampur kapur barus menyengat hidungnya begitu kuat sampai matanya perih. Ia batuk keras. Tangan kanannya memegang dada. Jam saku di kantong terasa panas seperti api kecil. Panasnya menusuk kulit. "Maaf, Mas Slamet," kata Joko dengan suara parau. "Saya tidak bisa. Saya cukup dengan apa yang ada." Pak Slamet berdiri dengan wajah kesal. "Kamu aneh sekali, Jok. Orang susah dapat duit, kamu malah sembunyikan. Hati-hati, nanti rezekimu hilang sendiri." Ia pergi dengan motornya, meninggalkan cipratan lumpur. Sore harinya, Joko membawa Rian dan Siti ke dokter spesialis di kota kecil terdekat. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam karena jalan banjir. Dokter perempuan yang memeriksa Rian menggelengkan kepala sambil melihat hasil USG. Kondisinya stabil luar biasa. Denyut jantung hampir normal. Tapi untuk operasi masih butuh biaya besar. Kalau bisa dikumpulkan dalam 1 bulan, lebih baik. Siti menangis bahagia di ruang tunggu. "Mas, ini mujizat. Rian membaik sekali." Joko memeluk istrinya. Tapi di dalam hatinya ada suara kecil yang berbisik. "Kalau kamu ambil sedikit lagi dari rezeki itu, operasi bisa langsung besok." Malam ke-6 setelah pulang, Joko duduk di bilik belakang lagi. Hujan deras membuat atap papan berderak-derak. Ia meletakkan jam saku di lantai tanah. Jarumnya bergerak mundur dengan cepat sekali, hampir seperti berlari. Tiba-tiba, Kiai Zainal muncul di sudut bilik. Sosoknya tetap tenang, baju koko putih bersih, sarung hitam rapi. Bau melati dan kapur barus memenuhi ruangan kecil itu. "Kamu sudah dekat dengan batas, Nak Joko," kata Kiai Zainal pelan. Suaranya tidak marah, hanya penuh kasih sayang yang berat. Fitnah tetangga semakin kuat. Godaan bisnis semakin besar. Besok adalah hari terakhir. Kalau kamu langgar salah satu syarat, waktu akan menagih dengan cara yang paling sakit. Joko menunduk dalam-dalam. Air mata jatuh ke lantai tanah. "Kiai, Rian masih butuh operasi. Uang yang ada masih kurang 20 juta. Kalau saya minta sedikit lagi..." Kiai Zainal menggeleng pelan. "Rezeki ini bukan milikmu selamanya. Ini hanya pinjaman untuk menguji hatimu. Kalau kamu ambil lebih, maka yang kamu sayangi akan membayarnya dengan waktu mereka." Sosok Kiai Zainal mulai memudar. Sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata lagi, "Besok malam, pilihan ada di tanganmu. Jangan biarkan mulut manusia lebih kuat dari suara hatimu." Bilik kembali sunyi. Hanya suara hujan dan daun sawit yang bergesekan. Joko keluar dari bilik dengan kaki lemas. Di dalam rumah, Siti sedang menidurkan Rian. Andi sudah tidur di tikar. Joko duduk di tepi kasur, memandang ketiga orang yang paling ia cintai. Wajah Siti lelah, tapi penuh syukur. Wajah Rian kecil dan rapuh. Wajah Andi yang mulai dewasa, tapi masih polos. Ia membayangkan kalau besok ia melanggar. Bayangan tadi siang muncul lagi. Rian yang tiba-tiba tua dalam sekejap. Siti yang menangis karena kehilangan waktu bersama suaminya. Joko menutup mata. "Ya Allah, beri saya kekuatan." Malam itu ia tidur dengan gelisah. Dalam mimpi, ia melihat Pak Slamet tertawa sambil memegang jam saku. Jarumnya berputar mundur sangat cepat. Lalu seluruh keluarganya menghilang satu persatu, seperti ditelan kabut tebal. Ia terbangun tengah malam dengan keringat dingin membasahi baju.
Jam saku di bawah bantal berdenyut keras. Besok adalah hari ke-7. Hari terakhir. Dan Joko tahu godaan terbesar belum datang. Ia belum tahu bahwa Pak Slamet dan Bu Rini sudah merencanakan sesuatu untuk besok malam. Sesuatu yang akan memaksa Joko berdiri di tepi jurang waktu itu sendiri. Hari ke-7 tiba dengan hujan yang lebih deras dari sebelumnya. Langit seolah-olah ingin menenggelamkan seluruh desa pinggir kebun sawit itu. Jalanan depan kontrakan sudah seperti sungai kecil yang mengalir keruh. Motor Joko tidak bisa dihidupkan sama sekali. Aki mati total karena banjir semalam. Ia berdiri di teras, memandang air yang menggenang. Di dalam rumah, Siti sedang menyiapkan bubur untuk Rian. Anak itu hari ini terlihat paling baik sejak lama. Ia bahkan bisa berjalan pelan ke meja makan sendiri. "Ayah, hari ini kita ke dokter lagi ya?" tanya Rian dengan suara riang. Joko tersenyum tipis. "Insya Allah, nak." Tapi di dalam hatinya, badai sedang mengamuk. Uang yang tersisa di kantong plastik hitam hanya cukup untuk obat seminggu lagi dan makan sehari-hari. Operasi jantung Rian masih butuh puluhan juta. Dokter kemarin bilang, kalau bisa dikumpulkan dalam 2 minggu, peluang sembuh total sangat besar. Sepanjang pagi, Joko duduk di bilik belakang. Ia tidak berani keluar karena hujan. Jam saku ia letakkan di lantai tanah. Jarumnya bergerak mundur dengan kecepatan yang aneh. Kadang lambat, kadang seperti berlari. Bau melati dan kapur barus sudah terasa biasa sekarang. Tapi setiap kali muncul, dingin itu selalu menusuk tulang. Siang hari, Pak Slamet datang lagi. Kali ini ia tidak sendirian. Bu Rini ikut, membawa payung besar yang sudah robek. Mereka berdua masuk ke teras tanpa permisi. Wajah Bu Rini penuh senyum yang dibuat-buat. "Wah, Mbak Siti, rumah kalian ramah tamu sekali hari ini," katanya nyaring. "Kami dengar Rian sudah hampir sembuh. Alhamdulillah ya. Tapi tetangga pada bertanya-tanya, kok bisa cepat sekali? Ada yang bilang suami kamu main dukun. Ada yang bilang dapat harta karun di kebun sawit. Kami datang ingin tahu kebenarannya, biar tidak ada fitnah yang berkembang." Siti pucat. Ia memandang Joko minta tolong. Joko berdiri di ambang pintu bilik. Tangan kanannya memegang kusen kayu yang basah. Pak Slamet melangkah lebih dekat. Suaranya rendah, seperti sedang berbisik rahasia. "Jok, kita sudah bertetangga bertahun-tahun. Saya tahu kamu orang baik. Kalau ada rezeki besar, bagi sedikit dong. Saya punya rencana bisnis yang pasti untung. Kamu kasih 50 juta saja sebagai modal. Besok lusa sudah balik. Rian operasi. Kamu beli rumah baru, motor baru. Semua senang. Kalau tidak, besok-besok tetangga akan semakin ramai ngomong. Bisa-bisa kamu dikucilkan." Joko merasa dunia berputar. 50 juta. Angka itu terus berputar di kepalanya. Dengan rezeki 7 hari ini, kalau ia minta lebih malam ini di bilik, mungkin uang itu akan muncul. Ia bisa bilang ke Pak Slamet besok pagi, bisnis itu bisa jadi nyata. Rian selamat, keluarga bahagia. Tapi saat itu, angin dingin yang sangat menusuk datang dari dalam bilik. Bau melati begitu ngeri. Sampai Siti dan anak-anak di dalam rumah ikut menggigil. Jam saku di kantong Joko terasa seperti bara api. Panasnya membuat kulit perutnya terbakar. Ia mundur selangkah ke dalam bilik. Pak Slamet dan Bu Rini masih berdiri di teras, menunggu jawaban. "Mas Jok, jawab dong," kata Bu Rini dengan suara manja yang palsu. "Kami kan hanya ingin membantu. Jangan simpan sendiri. Cerita saja dari mana duitnya, biar kami bisa ikut doa." Joko menutup pintu bilik pelan. Ia duduk di lantai tanah yang basah. Jam saku ia letakkan di depannya. Jarumnya berhenti total. Tidak bergerak sama sekali. Seperti waktu sedang menahan napas. Tiba-tiba Kiai Zainal muncul di depannya.
Sosok tinggi kurus itu berdiri tegak. Baju koko putihnya tetap bersih meski lantai penuh lumpur. Matanya tenang, tapi tatapannya menusuk sampai ke dalam jiwa. "Ini hari terakhir, Nak Joko," kata Kiai Zainal dengan suara yang sangat pelan. Tapi setiap kata terasa seperti gema di dada. "Kamu sudah di ujung." Satu kata saja ke tetangga, satu langkah saja ke keserakahan, maka 7 hari ini akan berubah menjadi 7 tahun yang hilang bagi keluargamu. Joko menangis terseduh. Air matanya jatuh ke jam saku. "Kiai, Rian masih butuh operasi. Kalau saya tidak ambil lebih, dia bisa..." Kiai Zainal menggeleng pelan. Kesembuhan yang sejati bukan dari uang yang muncul dalam semalam, tapi dari usaha dan doa yang kamu lakukan setiap hari. Kalau kamu ambil lebih malam ini, besok pagi kamu akan bangun sendirian. Istri dan anak-anakmu akan hilang 7 tahun dalam hidup mereka. Mereka akan tua, kamu tetap sama. Atau lebih buruk lagi, waktu akan mengambil salah satu dari mereka selamanya. Joko melihat bayangan di dinding bilik. Bayangan Siti yang rambutnya memutih dalam hitungan detik. Bayangan Andi yang sudah dewasa tapi wajahnya sedih. Bayangan Rian yang tidak ada lagi, hanya kursi kosong. Dingin, sangat dingin. Seluruh bilik terasa seperti es. Joko menggigil hebat. Saya takut, Kiai." "Takut itu manusiawi," jawab Kiai Zainal. "Tapi keserakahan adalah yang membuat manusia lupa bahwa batas itu rahmat. Kalau tidak ada batas, kamu akan hancur oleh keinginanmu sendiri." Sosok Kiai Zainal mulai memudar. Sebelum hilang, ia berkata sekali lagi, "Pilihan ada di tanganmu malam ini. Kalau kamu buang semua yang berlebih dan tetap diam tentang asal-usulnya, maka rezeki yang sejati akan datang dengan caranya sendiri." Bilik kembali sunyi. Jam saku mulai bergerak lagi. Mundur, mundur, mundur. Joko keluar dari bilik dengan langkah goyah. Pak Slamet dan Bu Rini masih menunggu di teras. "Gimana, Jok?" tanya Pak Slamet tidak sabar. Joko menatap mereka satu persatu. Suaranya pelan, tapi tegas. "Maaf, Mas, Bu. Saya tidak bisa ikut bisnis itu. Dan saya tidak punya cerita apa-apa. Rezeki ini dari Allah. Kita cukup dengan apa yang ada." Bu Rini mendengus kesal. "Dasar pelit. Besok-besok jangan minta tolong ke kami ya." Mereka pergi dengan payung robek, meninggalkan cipratan air lumpur. Malam itu, setelah Isya, Joko masuk ke bilik lagi. Ia membawa semua uang yang tersisa di rumah, termasuk yang masih baru dari hari-hari sebelumnya. Ia letakkan semuanya di lantai tanah. Lalu ia ambil korek api. Tangan Joko gemetar saat menyalakan api. "Ya Allah, saya kembalikan yang berlebih. Saya hanya mau yang halal dan cukup untuk keluarga saya." Api menyala. Uang-uang itu terbakar pelan. Bau kertas hangus bercampur dengan bau melati dan kapur barus yang sangat kuat. Angin dingin berhembus. Tapi kali ini terasa lembut, seperti pelukan. Kiai Zainal tidak muncul, tapi Joko merasa ada kehadiran yang tenang di sudut bilik. Ia menangis sambil memandang api kecil itu. "Terima kasih, Kiai. Saya sudah mengerti." Api padam dengan sendirinya. Abu uang itu hilang seolah-olah ditelan tanah. Jam saku di lantai berhenti bergerak mundur. Jarumnya berputar normal lagi. Maju. Seperti waktu biasa. Joko keluar dari bilik dengan hati yang ringan untuk pertama kalinya dalam 7 hari. Ia masuk rumah, memeluk Siti erat-erat. "Mbak, mulai besok kita usaha lebih keras lagi. Warung kita besarin pelan-pelan. Saya akan cari order ojek lebih banyak. Kita tabung bersama untuk operasi Rian." Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kamu kenapa malam ini?"
Joko hanya tersenyum. Saya baru sadar, rezeki yang paling besar adalah yang kita bangun dengan tangan sendiri, bukan yang datang dalam 7 hari. Malam itu hujan mulai reda. Bulan sabit muncul samar di balik awan. Rian tidur nyenyak. Andi bermimpi tentang sekolah. Siti tidur dengan senyum kecil di bibir. Joko duduk di teras, memandang bilik belakang yang sekarang terasa biasa saja. Jam saku ia simpan di laci kecil. Jarumnya bergerak maju pelan. Besok pagi, saat matahari akhirnya muncul setelah 7 hari hujan deras, Joko bangun dan mendapati Rian sudah bisa berlari kecil di halaman. Dokter di puskesmas nanti akan bilang bahwa kondisi jantung anak itu membaik luar biasa, berkat obat dan doa yang konsisten. Joko tidak pernah cerita kepada siapapun tentang Kiai Zainal. Tidak kepada Siti, tidak kepada anak-anak. Ia hanya bilang, kita harus bersyukur setiap hari. Pak Slamet dan Bu Rini masih sesekali bergosip di belakang. Tapi lama-kelamaan, fitnah itu pudar karena keluarga Joko hidup biasa saja, bekerja keras, dan selalu tersenyum. Bertahun-tahun kemudian, saat Rian sudah besar dan sehat, Joko duduk di teras rumah permanen kecil yang mereka bangun pelan-pelan. Ia memandang kebun sawit yang dulu banjir. Kadang, saat maghrib, ia masih mencium bau melati dan kapur barus yang lembut. Tapi ia hanya tersenyum dan berbisik, Alhamdulillah. Karena ia sudah mengerti. Lonceng waktu yang paling berbahaya bukanlah yang bergerak mundur, tapi keserakahan hati manusia yang tidak pernah puas dengan batas yang diberikan. Dan rezeki yang paling indah adalah yang datang dari usaha dan syukur setiap hari, bukan dari 7 hari ajaib yang bisa menghancurkan segalanya kalau dilanggar. Malam ini, di bilik belakang yang sudah tidak lagi istimewa, angin berhembus pelan. Dan entah di mana, Kiai Zainal tersenyum tenang. Karena satu lagi jiwa telah belajar bahwa batas itu rahmat. Dan bahwa yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah jin atau waktu yang hilang, tapi hati manusia yang lupa bersyukur. Hari berikutnya, matahari akhirnya muncul setelah 7 hari hujan deras yang tak henti. Cahayanya lembut, menyinari daun sawit yang masih basah. Joko bangun pagi-pagi sekali. Badannya terasa ringan, seperti ada beban besar yang baru saja diangkat dari pundaknya. Ia melangkah ke bilik belakang. Pintu kayu itu berderit pelan saat dibuka. Di dalam, tidak ada lagi bau melati yang kuat. Tidak ada kapur barus. Hanya aroma tanah lembab biasa setelah hujan. Jam saku tua itu ia ambil dari laci kecil di rumah, lalu ia letakkan di lantai tanah sekali lagi. Jarumnya bergerak maju dengan tenang. Tidak mundur, tidak berhenti. Hanya maju, seperti waktu biasa. Joko duduk bersila. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan kasar. Terima kasih Kiai Zainal, Bisiknya pelan. saya sudah mengerti sekarang. Rezeki yang datang dalam 7 hari itu hanya ujian. Kalau saya serakah, semuanya bisa hilang dalam sekejap. Angin pagi berhembus pelan masuk melalui celah papan. Dinginnya lembut, bukan menusuk seperti sebelumnya. Joko merasa ada kehadiran yang tenang di sudut bilik, meski ia tidak melihat sosok siapapun. Hanya rasa damai yang aneh, seperti seseorang sedang mengangguk pelan dari kejauhan. Ia keluar dari bilik dengan langkah mantap. Di teras, Siti sedang menyapu air genangan. Rian berlari kecil mengelilingi halaman tertawa riang. Anak itu sudah jauh lebih sehat. Napasnya tidak lagi pendek-pendek. Pipinya mulai merah alami. Andi membantu ibunya mengangkat ember air. Mas, pagi ini cerah sekali ya, kata Siti sambil tersenyum. Rian mau minta bubur ayam lagi. Katanya lapar. Joko mendekat, memeluk pinggang istrinya dari belakang. Alhamdulillah mbak, hari ini saya akan cari order ojek sebanyak-banyaknya. Motor sudah saya bersihkan semalam. Kita mulai lagi dari nol. Tabung pelan-pelan untuk operasi Rian. Siti menoleh, matanya penuh keheranan yang lembut.
Kamu berubah, Mas. Malam kemarin kamu seperti orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Ada apa sebenarnya? Joko diam sejenak. Ia ingin sekali cerita semuanya. Tentang Kiai Zainal, tentang 7 hari, tentang api yang membakar uang berlebih di bilik belakang. Tapi ia ingat syarat pertama dengan jelas. Jangan pernah ceritakan asal-usul rezeki itu. Kalau ia cerita sekarang, meski sudah lewat 7 hari, ia takut waktu akan marah lagi. Ia hanya menggeleng pelan dan tersenyum. Saya hanya sadar, Mbak, kita tidak boleh terlalu bergantung pada keajaiban. Keajaiban yang sejati adalah ketika kita bangun setiap pagi dan berusaha dengan tangan kita sendiri. Rezeki yang datang tiba-tiba bisa hilang tiba-tiba juga. Tapi rezeki dari keringat dan doa, itu yang bertahan. Siti mengangguk telan. Ia tidak bertanya lagi. Ia tahu suaminya menyimpan sesuatu yang dalam. Tapi ia juga melihat perubahan itu. Joko yang dulu sering murung dan diam, sekarang lebih sering tersenyum. Matanya tidak lagi kosong karena putus asa. Sepanjang hari itu, Joko keliling desa dengan motor yang sudah dibersihkan. Meski jalan masih licin, order ojek mulai datang lagi. Satu demi satu. Penumpang dari pabrik sawit, ibu-ibu yang mau ke pasar, anak sekolah yang ketinggalan angkot. Penghasilannya tidak banyak, tapi cukup untuk beli beras dan sayur hari itu. Sore harinya, saat maghrib mendekat, Pak Slamet lewat di depan rumah dengan motornya. Ia melambatkan laju, menatap Joko yang sedang memperbaiki ban motor di teras. Bu Rini duduk di boncengan, wajahnya masih cemberut. Wah, Jok, motor masih yang lama ya, kata Pak Slamet dengan nada sinis. Kemarin bilang tidak ada duit, sekarang juga biasa saja. Padahal katanya sudah bayar utang lunas. Kok tidak beli yang baru? Joko mengangkat wajahnya. Ia tersenyum tenang. Alhamdulillah, Mas. Kami cukup dengan yang ada. Kalau mau lebih, kami usaha pelan-pelan. Bu Rini mendengus. Pura-pura saja. Pasti duitnya sudah habis. Besok-besok jangan minta pinjam ke kami. Mereka pergi tanpa salam. Joko hanya menggeleng pelan. Dulu, kata-kata seperti itu pasti membuatnya marah atau takut. Sekarang, ia merasa kasihan. Fitnah itu seperti angin. Datang kencang, lalu pergi sendiri kalau tidak ada yang dihembus. Malam itu, setelah makan malam sederhana, keluarga kecil itu duduk di teras. Rian tidur di pangkuan Siti. Andi bercerita tentang pelajaran di sekolah. Joko mendengarkan sambil mengisap rokok kretek pelan. Ia memandang langit yang mulai cerah. Bintang-bintang muncul satu persatu. Di dalam hatinya ia berdoa dalam diam. Ya Allah, terima kasih atas ujian 7 hari itu. Saya hampir jatuh, hampir serakah, hampir kehilangan segalanya karena godaan mulut manusia. Sekarang saya mengerti. Lonceng waktu yang paling berbahaya bukan yang bergerak mundur, tapi hati yang tidak pernah puas. Siti menyandarkan kepalanya di bahu Joko. Mas, aku senang melihat kamu seperti ini. Tenang. Seperti ada yang baru saja kamu lepaskan. Joko mengusap rambut istrinya. Iya, Mak. Saya lepaskan ketakutan. Saya lepaskan keinginan cepat kaya. Kita jalani saja hari demi hari. Tabung untuk Rian. Besarin warung. Kalau operasi itu memang jalan kita, Allah akan beri jalannya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Joko tetap jadi tukang ojek online dan tukang servis motor kecil. Siti tetap jualan di warung kecil. Andi sekolah, Rian semakin sehat. Uang terkumpul pelan-pelan. Kadang ada order besar, kadang sepi. Tapi tidak ada lagi keputusasaan yang dulu. Suatu sore, hampir 2 bulan kemudian, dokter di puskesmas memanggil mereka. Hasil pemeriksaan Rian luar biasa. Kondisi jantungnya sudah sangat stabil. Kita bisa rencanakan operasi dengan biaya yang lebih ringan karena sudah membaik banyak. Tabungan kalian sudah cukup untuk DP. Sisanya bisa dicicil.
Siti menangis bahagia. Joko memeluk keluarganya di ruang tunggu. Ia tidak bilang apa-apa tentang 7 hari dulu. Ia hanya berbisik di dalam hati. Alhamdulillah, ini rezeki yang benar. Malam itu, Joko kembali ke bilik belakang. Ia duduk di lantai tanah yang sudah kering. Tidak ada bau melati. Tidak ada kapur barus. Tidak ada dingin yang menusuk. Hanya angin malam yang sejuk. Ia berbicara pelan ke kegelapan. Kiai Zainal, kalau Bapak masih mendengar, terima kasih. Saya sudah belajar. Lonceng itu bukan kutukan. Itu pengingat bahwa keserakahan adalah jin yang paling nyata di dalam dada kita, bukan yang muncul di bilik belakang, dan bahwa batas yang diberikan itu rahmat. Kalau tidak ada batas, manusia akan hancur oleh keinginannya sendiri. Angin berhembus pelan. Daun sawit di kebun bergesekan lembut, seperti jawaban yang tenang. Joko tersenyum. Ia bangkit, menutup pintu bilik pelan, dan kembali ke rumah. Di teras, Siti dan anak-anak sudah menunggu untuk makan malam bersama. Hidup mereka berjalan terus. Bukan dalam 7 hari ajaib, tapi dalam ribuan hari biasa yang penuh usaha dan syukur. Dan di suatu malam yang tenang, saat maghrib tiba lagi, Joko duduk di teras sambil memandang kebun sawit. Ia tahu, suatu saat nanti, kalau ada orang lain yang duduk di bilik belakang dengan hati putus asa, mungkin Kiai Zainal akan datang lagi. Dengan baju koko putih bersih, dengan suara tenang, dengan 2 syarat yang sama. Karena pelajaran itu tidak pernah berubah. Lonceng waktu akan selalu ada. Tapi yang menentukan apakah ia bergerak mundur atau maju adalah hati kita sendiri. Dan malam ini, di desa pinggir kebun sawit yang dulu banjir, angin berhembus pelan. Bau melati samar-samar muncul sebentar, lalu hilang. Seperti pengingat lembut bahwa segalanya sudah kembali ke tempatnya. Dan bahwa rezeki yang paling indah adalah yang kita bangun dengan tangan kita sendiri setiap hari dengan penuh syukur. Pak Joko Widodo duduk di teras rumah kecil yang sudah agak rapi itu. Malam sudah larut. Bulan sabit menggantung tipis di langit yang jernih setelah hujan reda total. Suara jangkrik di kebun sawit terdengar pelan, seperti irama yang lama hilang. Di dalam rumah, Siti dan anak-anak sudah tidur nyenyak. Napas Rian terdengar teratur, tidak lagi pendek dan tersengal seperti dulu. Joko memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ia memandang ke arah bilik belakang. Pintu kayunya tertutup rapat. Tidak ada cahaya aneh. Tidak ada angin dingin. Hanya kegelapan biasa yang tenang. Ia tersenyum kecil. Sudah hampir 3 bulan sejak malam ke-7 itu. Malam ketika ia membakar uang berlebih di lantai tanah bilik. Malam ketika ia memilih untuk diam dan tidak menyerah pada fitnah Pak Slamet dan Bu Rini. Malam ketika ia belajar bahwa batas adalah rahmat. Dokter di kota kecil kemarin bilang, operasi Rian bisa dilakukan bulan depan. Biaya sudah terkumpul dari tabungan harian, dari order ojek yang pelan-pelan bertambah, dari warung Siti yang mulai ramai karena orang-orang mulai percaya lagi. Bukan karena keajaiban 7 hari, tapi karena kerja keras yang dilakukan setiap pagi. Joko menyeruput kopi dinginnya. Rasa pahitnya terasa pas di lidah. Ia ingat betapa dulu ia sering duduk di bilik itu dengan air mata jatuh, memohon pertolongan. Sekarang ia duduk di teras dengan hati yang lapang. Bukan karena segalanya sudah sempurna. Masih ada utang kecil. Masih ada hari-hari sepi order. Tapi ia tidak lagi takut. Kiai Zainal, bisiknya pelan ke malam. Kalau Bapak mendengar, saya ingin bilang terima kasih sekali lagi. Bukan karena uang yang muncul dalam 7 hari, tapi karena pelajaran yang Bapak berikan. Saya hampir jatuh, Kiai. Hampir serakah. Hampir cerita semuanya kepada tetangga karena takut fitnah.
Hampir ambil lebih karena ingin cepat kaya. Kalau saat itu saya langgar, mungkin sekarang saya duduk sendirian di rumah kosong. Rian, Siti, Andi, mungkin sudah jauh dari saya dalam hitungan waktu yang tidak masuk akal. Angin malam berhembus pelan. Daun sawit bergesekan lembut. Bau melati samar-samar muncul sebentar, bercampur kapur barus yang halus. Joko tersenyum. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia melanjutkan bicara dengan suara pelan, seperti sedang bercerita kepada teman lama. Sekarang saya mengerti, Kiai. Jin Muslim seperti Bapak tidak datang untuk memberi harta karun. Bapak datang untuk mengingatkan Bahwa rezeki yang paling berbahaya adalah yang membuat kita lupa bersyukur. Bahwa fitnah dari mulut tetangga lebih beracun daripada hujan deras yang banjir. Bahwa keserakahan bukan datang dari setan bertanduk, tapi dari hati kita sendiri yang takut kehilangan. Joko meletakkan cangkir kopi di lantai teras. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan. Dulu saya pikir yang menakutkan adalah kehilangan Rian karena sakit. Tapi sekarang saya tahu, yang lebih menakutkan adalah kehilangan mereka, karena saya sendiri yang menghancurkan waktu kami dengan tangan saya. Kalau saya serakah malam itu, mungkin besok paginya saya bangun dan mendapati Siti sudah beruban, Andi sudah dewasa dengan wajah sedih, Rian tidak ada lagi. 7 tahun hilang dalam satu malam. Atau lebih buruk, satu dari mereka pergi selamanya. Ia diam sejenak. Suara jangkrik semakin jelas. Alhamdulillah, saya selamat. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya memilih untuk berhenti di batas yang Bapak berikan. Saya bakar uang itu bukan karena takut, tapi karena saya ingin mulai lagi dengan cara yang benar, dengan keringat, dengan doa, dengan syukur setiap hari. Dari dalam rumah terdengar suara kecil Rian yang mengigau dalam tidur. Joko tersenyum lebar. Lihat, Kiai, anak saya sekarang bisa lari, bisa tertawa. Bukan karena uang ajaib, tapi karena obat yang kami beli dengan uang halal, karena doa yang kami panjatkan tanpa putus asa, karena usaha yang kami lakukan pelan-pelan. Itu rezeki yang sesungguhnya. Angin berhembus lagi. Kali ini lebih hangat. Bau melati semakin lembut, lalu menghilang pelan. Joko berdiri. Ia melangkah ke bilik belakang sekali lagi. Pintu ia buka pelan. Di dalam, ia letakkan jam saku tua itu di lantai tanah untuk terakhir kalinya. Jarumnya bergerak maju dengan tenang. Tidak ada getaran. Tidak ada panas. Tidak ada dingin. Saya kembalikan ini juga, katanya pelan. Saya tidak butuh pengingat waktu yang mundur lagi. Saya mau jalani waktu yang maju. Setiap hari. Dengan keluarga saya. Dengan usaha saya. Ia menutup pintu bilik. Kunci ia putar pelan. Besok pagi, ia akan tutup bilik itu dengan papan tambahan. Bukan karena takut, tapi karena ia sudah tidak perlu tempat itu lagi sebagai pelarian. Kembali ke teras, Joko duduk lagi. Ia memandang langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip. Kepada siapa saja yang sedang mendengar cerita ini malam ini, katanya dengan suara yang lebih keras sedikit, seperti sedang berbicara kepada angin. Kalau kalian sedang putus asa, kalau kalian merasa dunia menekan dada kalian sampai sesak, kalau kalian duduk di sudut gelap dan berharap ada keajaiban datang dalam 7 hari, ingatlah cerita Pak Joko ini. Ia tersenyum kecil. Keajaiban itu memang ada, tapi keajaiban yang paling besar bukan yang membuat waktu mundur. Bukan yang membuat uang muncul di kantong, tapi yang membuat hati kita berhenti serakah. Yang membuat kita bersyukur dengan apa yang ada. Yang membuat kita memilih diam ketika fitnah datang. Yang membuat kita membakar keinginan lebih demi menjaga yang sudah kita miliki. Joko berdiri. Ia meregangkan tubuh. Karena ingat ya, lonceng waktu yang paling berbahaya
bukan yang bergerak mundur, tapi hati manusia yang tidak pernah puas. Kalau kalian tidak punya batas, kalian akan hancur oleh keinginan kalian sendiri. Batas itu rahmat, syukur itu kunci, usaha itu jalan. Ia masuk ke dalam rumah pelan-pelan. Sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi ke bilik belakang. Malam itu sunyi. Hanya suara daun sawit yang bergesekan pelan. Dan di suatu tempat yang tidak terlihat, Kiai Zainal berdiri dengan baju koko putih bersih. Ia tersenyum tipis, lalu menghilang dalam hembusan angin yang membawa bau melati lembut. Keesokan paginya, kehidupan biasa kembali berjalan. Joko menghidupkan motornya yang sudah tua. Siti membuka warung kecil. Andi berangkat sekolah. Rian bermain di halaman dengan senyum lebar. Tidak ada keajaiban besar. Hanya hari yang baru. Tapi di hati Joko, ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari 7 hari rezeki ajaib. Ada kedamaian. Ada syukur. Ada pengertian bahwa rezeki sejati bukan yang datang cepat, tapi yang dibangun pelan-pelan, dengan tangan kasar, dengan hati yang bersih, dan dengan doa yang tidak pernah putus. Dan di desa pinggir kebun sawit itu, angin maghrib kadang masih membawa bau melati dan kapur barus yang samar. Bagi yang peka, itu adalah pengingat. Bagi Joko, itu adalah senyuman lama dari seorang kiai yang pernah datang di saat paling gelap. Dan cerita ini berakhir di sini, bukan dengan ledakan atau kutukan, tapi dengan hembusan angin pelan, dengan suara tawa anak kecil, dan dengan hati yang akhirnya mengerti. Bahwa yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah jin, bukan waktu yang hilang, tapi keserakahan yang diam-diam tumbuh di dalam dada kita sendiri. Dan bahwa keajaiban yang paling indah adalah ketika kita memilih untuk tetap bersyukur meski dunia terasa sempit. Alhamdulillah.